Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang menarik begitu kan. PKS juga desak Ahok dicopot buntut kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Wah, ini sebenarnya desakan luar biasa dari PKS begitu. Kenapa kok hanya direkturnya yang dipecat, yang dicopot begitu kan? Seharusnya ya komisarisnya, dirutnya dan sebagainya begitu kan semuanya dipecat di situ. Sudah beberapa kali, 6 kali kebakaran begitu. Seharusnya dari safety dan pengawasan itu yang menjadi utama dari Pertamina, bukan warganya yang kemudian diusir begitu kan ya. Untunglah Erick Thohir punya logika yang jernih yang kemudian ya mengalah dan depo itu ya dipindah begitu. Ini sangat menarik, bahkan para buzzer dan cebong sudah mengomentari ya kecewa terhadap Erick Thohir begitu ya. Tetapi inilah kalau kita Pak Erick Thohir menanggapi dari para buzzer satu persatu ya, kapan mau maju bangsa kita, kan seperti itu logikanya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Komentar-komentar netizen: PKS juga desak Ahok copot buntut kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Ya seharusnya Ahok juga dipecat begitu kan. Gue bingung asli sama pola pikir itu kader apa, kader ini banyak sekali ada pro dan ada kontra begitu kan ya. Setuju dicopot semua karena nggak bisa melindungi masyarakat yang rentan, mulai baru yang benar supaya tak ada korban ini. Minta Anies jadi dirut Pertamina aja Pak sekalian ini. Sebenarnya siapa yang harus disalahkan? Pertamina atau pemerintah atau pembeli izin EMB ya? Yang salah itu yang memberikan KTP dan membuat RW di situ begitu kan? Yang membuat RT RW di situ siapa begitu? Kan begitu logikanya begitu. Ahok membawa petaka untuk kebaikan semuanya. Sebaiknya Ahok dimasukkan septic tank aja. Wah, banyak komentar netizen begitu ya. Setuju banget. Nggak becus kerja, ya nggak ngerasa. Yang ada musibah terus menerus. Harus mundur dia dan dirutnya kalau punya rasa malu. Inilah komentar-komentar netizen apa yang saya bacakan pro dan kontra ya di Twitter ya. Ini pengamat sebut warga Tanah Merah mestinya tak bisa dapat IMB tanpa kantongi sertifikat lebih dahulu. Lah, mendapat GMB itu dengan adanya bentukan RT RW yang kemudian diberikan identitas begitu baru ya. Kalau memang di situ ya, apakah yang sebenarnya terjadi? Apakah Anies Baswedan yang salah? Kan begitu. Lah inilah imbas politik Jokowi Ahok yang sebenarnya terjadi begitu kan ya. Semenjak Ahok jadi komod berapa ya depo terbakar? Kenapa tidak dievaluasi kinerjanya? Yang ada apa? Ya katanya untung, kok tidak hari ini, kok tidak kok gagal terus Pertamina begitu kan ya. Kenapa nggak mengusulkan membatalkan ya capresin Anies ya, karena membuat warga kampung Tanah Merah kena musibah. Wah, kadang-kadang saya heran sama netizennya. Komod Pertamina kan nggak cuma Ahok, masih ada komod yang lain. Tapi kenapa semua nyalahin Ahok? Iya, karena prioritas utama itu adalah Ahok begitu kan ya. Karena yang keluar-keluar itu ya dulu Pertamina untung ya, merem aja untung, tahu-taunya ya gagal di situ begitu kan. Bahkan kerugian triliunan. Di mana letak logikanya begitu kan? Ngomong tidak sesuai dengan kenyataan begitu. Saya setuju Pak Ahok dicopot dari jabatan komisaris Pertamina akibat kasus kebakaran depo Pelumpang yang menelan korban jiwa. Namun sebagai kompensasinya Pak Ahok ditunjuk jadi ketua KPK. Ya, tidak mungkinlah menjadi ketua KPK. Karena apa? Ketua KPK itu rentetan dalam sejarahnya pasti dari Kapolri. Tidak mungkin seperti Ahok dong ya. Karena punya rekam jejak yang baik atau apa di situ begitu. Kalau memang dia jujur dan sejujur-jujurnya Ahok menjadi ketua KPK, lantas bagaimana dengan kasus-kasus yang lain begitu ya. Tripatritnya depo Pelumpang ya saling ditunjuk hidung oleh para pendukungnya. Siapa yang paling bersalah? Lebih-lebih para pemuja, pembela junjungannya. Apa penyebab bisa kebakaran sampai berkali-kali? Apakah masa perawatannya dikurang atau biayanya yang kurang atau meningkatkan hasil Pertamina? Betul sekali begitu. Inilah yang saya bacakan pro dan kontra yang masih banyak di sini, tetapi inilah bagian dari aspirasi juga begitu kan ya. Bahkan ya menjalankan bisnis ini makin parah kader PKS. Apa hubungannya dengan kebakaran depo Pertamina dengan pecat Basuki punya? Ya ada hubungannya lah, masa tidak baca data? Di mana sih kok hanya comot komentar-komentar seperti ini ya? Jangan-jangan ini cebong ya? Ya itulah komentar-komentarnya begitu. Harus dipahami juga bahwa radius ya kurang lebih ya 2 km di pagar kilang adalah dengar zona. Lalu kenapa mereka menetap di situ? Ya karena memang punya hak di situ begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar beritanya seperti ini. Ini beritanya, PKS ya juga desak Ahok dicopot buntut kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Dikutip dari Viva Politik ya,
Menteri BUMN Erick Thohir telah memecat Direktur Penunjang bisnis Pertamina Dedi Sunardi buntut kebakaran depo Pertamina Pelumbang, Jakarta Utara yang menelan puluhan korban jiwa. Namun bagi Komisi 7 DPR RI fraksi PKS Mulyanto, ada pihak-pihak di atasnya yang mesti bertanggung jawab dicopot. Dia menyebutkan termasuk diantaranya Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang saat ini menjadi komisaris utama PT Pertamina. Ini yang seharusnya dipertanggungjawabkan karena dia PT utama begitu, komisaris utama begitu kan ya. Kok direkturnya yang dicopot di mana si Erick begitu ya. Erick harusnya juga berani memecat direktur utama dan komisaris utama Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok, karena kedua pejabat Pertamina inilah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab mengurus dan pengawasan seluruh operasi Pertamina, kata Mulyanto kepada media Kamis 9 Maret 2023. Bahkan Wakil Ketua Fraksi PKS itu mengultimatum Erick tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan dan kebijakan. Menurut Mulyanto, Erick harus berani menindak pejabat Pertamina yang terbukti tidak mampu menjalankan wewenang dan tanggung jawab, sehingga kejadian kebakaran kilang atau depo BBM terus berulang dalam beberapa tahun belakangan. Bahkan Mulyanto menyebutkan direktur utama dan komisaris utama merupakan pimpinan Pertamina yang paling bertanggung jawab atas kejadian apapun di perusahaan milik negara tersebut. Apalagi sebagai komisaris utama, lanjut dia, Ahok juga berharap sebagai ketua komisaris Riko yang bertanggung jawab atas pengelolaan resiko kebijakan Pertamina bersama. Betul begitu kan ya. Masa kok direktur bawahannya kok dicopot begitu kan ya, kok berani sekali kepada bawahannya. Sedangkan yang dengan setara itu tidak berani memecat itu begitu. Ya aneh menurut saya pribadi sebaiknya Ahok aja dipecat begitu ya. Jadi yang dicopot jangan hanya salah satu direksi, pimpinan dong, terutama komod yang tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan termasuk mandulnya Komite Risiko Dewan Komisaris. Sebagai komod yang juga ketua Komite Risiko, Ahok harus bekerja mengawasi dengan baik, jangan hanya tebar pesona. Ya inilah komentar-komentar netizen begitu kan ya. Kalau kita melihat rentetan itu bahwa siapa yang salah, itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Kok banyak begitu banyak mensalahkan Anies Baswedan karena dia memberikan EMB begitu. Saya ingatkan bahwa EMB itu ada karena memang ada RT RW dan ada KTP yang diberikan itu. Siapa yang memberikan itu? Ya jelas imbas politik janji politik Jokowi Ahok di situ begitu ya. Mulyanto juga meminta pemerintah serius menangani kasus kebakaran kilang ini agar tak terus terulang di kemudian hari. Menurutnya, peristiwa kebakaran kilang atau depo ini terbilang sering karena sudah terjadi 6 kali kebakaran sejak 2021 sampai sekarang. Artinya hampir 3 bulan sekali terjadi musibah. Ini kan luar biasa. Bahkan Mulyanto menyebutkan selama ini pemerintah kurang perhatian dalam mengelola BUMN Migas ini. Kementerian BUMN lebih menekankan pada peningkatan profit dan dividen. Sementara lain lalai terkait dengan masalah perawatan kilang. Menurut saya layanan publik itu yang utama bagi BUMN, bukan sekedar untung alias profit oriented Ini semua dievaluasi secara sungguh-sungguh imbuhnya. Ini menjadi catatan penting kepada Pak Jokowi juga kepada BUMN siapa di balik ini semua yang harus bertanggung jawab biar tidak menyalahkan satu Anies Baswedan, satu yang ini dan sebagainya. Inilah kemudian bahwa kenapa kok Anies Baswedan disalahkan banyak para cebong dan buzzer berpikiran seperti itu karena memberikan EMB dan sebagainya begitu kan. Tidak mungkin RT RW lalu kemudian diberikan tempat identitas berupa KTP. Kenapa di era Jokowi dan Ahok tidak digusur aja? Kenapa diberikan KTP dan dibentuk RT RW di situ begitu ya? Anies Baswedan perlu ditekankan. Anies Baswedan itu memberikan EMB dalam kawasan besar, bukan per rumah begitu kan ya. Ini kawasan besar begitu kan. Artinya itu sifatnya sementara begitu kan. Bisa saja nanti batal begitu. Kalau KTP dengan RW sampai selamanya kan begitu logika kita begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.